Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman media, serta seluruh pemangku kepentingan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam suasana COVID-19, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau tetap berkomitmen untuk menyampaikan berita resmi statistik di setiap awal bulan. Kita di Badan Pusat Statistik akan selalu menyediakan data-data terbaru untuk Provinsi Kepulauan Riau yang lebih baik. Hari ini kami akan menyampaikan 4 berita penting. Yang pertama, itu adalah terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen, atau kita lebih mengenalnya dengan inflasi. Yang kedua, kita akan menyampaikan terkait dengan perkembangan nilai tukar petani bulan Maret tahun 2020. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kondisi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Begitu pula kita akan melaporkan terkait dengan perkembangan transportasi yang pasti sudah kita tunggu beritanya. Mari kita ikuti berita resmi statistik ini dengan sajian yang pertama, yaitu terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Teman-teman semua, bisa kita lihat bahwa di bulan Maret di Provinsi Kepulauan Riau terjadi deflasi sebesar 0,40%. Deflasi 0,40% ini berlawanan memang dengan kondisi nasional yang mengalami inflasi 0,10%. Deflasi 0,40% ditopang oleh deflasi yang terjadi di Kota Batam sebesar 0,39% dan Tanjung Pinang deflasi 0,40%. Bisa kita lihat di sini bahwa perkembangan harga yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan kondisi bulan Maret tahun 2020 terlihat begitu stabil. Oleh karena itu, tidak ada kekhawatiran untuk seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan ketersediaan pasokan pangannya. Apa yang perlu kita perhatikan di sini? Bahwa secara tahun kalender, Kepulauan Riau mengalami deflasi sebesar 0,38%. Jauh lebih tertekan dibandingkan dengan yang terjadi di nasional sebesar 0,76%. Diperkirakan apabila kondisi ini terus berlanjut dan tidak berbeda dengan tahun-tahun kemarin, maka inflasi di Kepulauan Riau hanya mencapai 1,09%. Jauh lebih rendah dibanding inflasi nasional 2,96%. Bagaimana kalau kita lihat posisi Kepulauan Riau dengan tetangga-tetangga yang ada di Sumatera? Kita bisa melihat di sini bahwa Batam menduduki peringkat ke-6 dari 14 kota yang mengalami deflasi. Sementara Tanjung Pinang menduduki peringkat ke-5 dari 14 kota yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Lok Sumawe sebesar 0,64%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Pekanbaru dengan nilai 0,01%. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 0,79%, sedangkan deflasi yang terendah berada di Padang dan Bengkulu. Teman-teman media dan seluruh pemangku kepentingan yang saya hormati, bagaimana sebenarnya kondisi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau? Kita bisa melihat dari 11 kelompok pengeluaran yang ada. Kita bisa tahu bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau
selama bulan Maret mengalami inflasi atau mengalami deflasi sebesar 0,55%. Ini menunjukkan bahwa segala hal terkait dengan kondisi pangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sangat stabil. Bahkan harganya cenderung berada di bawah. Apa yang menarik dari berita di bulan Maret tahun 2020 ini? Kita bisa tahu bahwa dengan adanya peristiwa COVID-19, maka yang paling terdorong untuk mengalami kontraksi itu adalah angkutan udara. Di Provinsi Kepulauan Riau, angkutan udara mengalami deflasi sebesar 25,02%. Bapak Ibu semua yang kami hormati, di samping itu kita bisa melihat bahwa bahan makanan pada umumnya terjadi deflasi. Cabai merah mengalami deflasi, bawang putih juga mengalami deflasi, daging ayam ras juga mengalami deflasi. Begitu juga dengan berbagai macam sayuran terlihat mengalami deflasi. Inilah yang membuat bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi yang cukup tajam. Kondisi ini mungkin akan terus berlanjut, tetapi ada catatan penting untuk bulan April bahwa kita akan berhadapan dengan kondisi puasa di mana umumnya harga-harga bahan makanan ini cenderung untuk mengalami kenaikan. Apa yang bisa kita ketahui dari data yang kita punya sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2020? Mulai tahun 2019, tahun 2020, kondisi Kepulauan Riau berada di bawah nasional. Sekarang kondisi sebesar deflasi 0,38%, sangat jauh berada di bawah nasional yang sekarang berada 0,76%. Secara kumulatif, sampai dengan kondisi bulan Maret, kita mengetahui bahwa kenaikan harga emas perhiasan sudah tidak dapat dibendung sampai sekarang. Begitu pula dengan kebijakan naiknya tarif pajak untuk cukai rokok kretek filter maupun rokok-rokok yang lain. Ini juga mengakibatkan bahwa terjadi inflasi di komoditas rokok. Kebijakan pelarangan impor bawang putih beberapa waktu yang lalu membuat bawang putih masih mengalami inflasi yang cukup tinggi sampai dengan bulan Maret. Kita juga bisa melihat bahwa angin utara sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan makanan seperti ikan, kemudian juga beberapa cabai yang mengalami kenaikan. Baik, apa sebenarnya yang mendukung terjadinya deflasi di Kepulauan Riau? Ada dua kota amatan di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Kota Batam di bulan Maret mengalami deflasi sebesar 0,39%. Kota Batam adalah kota dengan bobot tertinggi yang sangat mempengaruhi Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga bisa kita lihat bahwa apa yang terjadi di Kota Batam umumnya akan sangat mempengaruhi apa yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Kita bisa mengetahui dari 11 kelompok pengeluaran ini bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang ada di Kota Batam juga mengalami deflasi yang cukup dalam, minus 0,49%. Selain itu, deflasi yang dalam juga terjadi di kelompok transportasi sebesar 3,26%. Komoditas yang paling berpengaruh yang kita lihat di sini bahwa angkutan udara di Batam mengalami deflasi sebesar 25,98%, sementara bahan-bahan makanan lain, cabai merah turun 5,8%, bawang putih turun 12,52%, daging ayam belas turun 2,38%, serta sayur-sayuran yang turun dan harga ikan yang turun mengakibatkan deflasi di Kota Batam menjadi cukup tinggi. Baik, kita lihat apa yang terjadi di data Kota Batam dari tahun 2016 sampai dengan tahun
2020. Kondisi bulan Maret sebenarnya tidak terlalu anomali dibandingkan dengan kondisi tahun 2017. Tahun 2017, Batam mengalami deflasi sebesar 0,83%, yang juga diakibatkan oleh penurunan dari tarif angkutan udara. Jadi kondisi ini sebenarnya tidak berbeda dengan kondisi-kondisi di tahun 2019 di mana Batam juga mengalami deflasi. Namun demikian tentu tetap menjadi perhatian kita bersama bahwa di bulan April nantinya khusus untuk komoditas bahan makanan akan tetap menjadi perhatian utama dari para pemangku kepentingan. Selama kurun waktu 3 bulan, dari bulan Januari sampai Maret, harga emas perhiasan di Batam sudah naik 12,48%. Ini tentu terkait dengan kejadian yang terjadi di dunia internasional, dan itu kemungkinan besar sulit untuk diatasi. Begitu juga rokok kretek filter mengalami kenaikan 4,27% akibat naiknya harga cukai. Kemudian kita tahu minyak goreng di bulan Februari dan di bulan Januari mengalami kenaikan. Kemudian bawang putih akibat tertutupnya keran impor juga mengalami kenaikan. Dan beberapa komoditas bahan makanan seperti cabai rawit karena sumber atau supply dari luar Kepulauan Riau juga mengalami kenaikan harga, otomatis akan mengalami kenaikan harga. Kita lihat apa yang terjadi di Tanjung Pinang. Pada bulan Maret 2020, Tanjung Pinang hampir mirip dengan kota Batam, mengalami deflasi minus 0,40%. Di sini bisa kita lihat bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami deflasi yang cukup dalam. Deflasi juga yang dalam terjadi di kelompok transportasi, sebagaimana yang terjadi di kota Batam. Kita bisa melihat di sini dengan terjadinya peristiwa yang sama antara Batam maupun Tanjung Pinang, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang terjadi perkembangan indeks harga konsumen di Kepulauan Riau dua-duanya dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dan kelompok transportasi. Ini tentu terkait dengan kondisi kita saat ini di mana makanan, minuman, dan tembakau, suplai bahan makanan saat ini sedang melimpah. Angin timur saat ini mengakibatkan komoditas ikan sedang tinggi sehingga harganya menjadi lebih rendah. Sedangkan kelompok transportasi terkait dengan kondisi COVID-19 yang sekarang terjadi di negeri kita. Kita lihat bagaimana perkembangan Tanjung Pinang pada saat kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kondisi bulan Maret dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Tanjung Pinang memang umumnya juga mengalami deflasi. Deflasi terjadi tahun 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020. Catatan penting kembali seperti apa yang terjadi yang lainnya, bahwa bulan April adalah hari kita melakukan ibadah puasa. Dan umumnya harga-harga bahan makanan itu akan mengalami kenaikan. Bagaimana dengan kondisi Tanjung Pinang selama 3 bulan terakhir? Dari sisi kumulatif tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di kota Batam. Emas perhiasan mengalami kenaikan, walaupun tidak setajam seperti yang ada di Batam. Rokok juga mengalami kenaikan, bawang putih mengalami kenaikan, minyak goreng mengalami kenaikan. Namun tekanannya tidak seperti di Batam. Tanjung Pinang sedikit lebih landai. Kita lanjutkan dengan informasi terkait nilai tukar petani. Teman-teman media dan Bapak Ibu semua, pada bulan Maret 2020 NTB Kepri sebesar 100,59 atau turun sebesar 0,68%. Kalau kita lihat bahwa di bulan Februari
NTP Kepri adalah sebesar 101,27, di bulan Maret tinggal 100,59. Apa yang mendorong penurunan dari nilai tukar petani yang ada di Kepulauan Riau? Mari kita lihat 5 subsektor yang ada. Subsektor tanaman pangan secara umum mengalami kenaikan NTP sebesar 1,13%. Hortikultura mengalami penurunan NTP yang sangat tajam 1,19%. Tanaman perkebunan rakyat turun 93,43%, peternakan naik 0,38%, kemudian perikanan naik 0,74%. Teman-teman semua, yang bisa kami sampaikan di sini adalah bahwa NTP itu adalah perbandingan dari indeks yang diterima oleh petani dibandingkan dengan indeks yang dibayar oleh petani. Kenaikan harga atau kenaikan NTP dari tanaman pangan beberapa ditopang oleh kenaikan dari harga-harga komoditas seperti jagung dan ubi-ubian yang mengalami kenaikan. Kemudian apa yang terjadi dengan hortikultura? Kenapa mengalami penurunan yang cukup tajam? Kita bisa melihat bahwa di bulan Maret 2020 beberapa komoditas sayuran seperti terong itu mengalami penurunan, sehingga NTP dari hortikultura itu terkoreksi 1,19%. Sebagaimana nasional, tanaman perkebunan rakyat, indeks yang diterima juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Turunnya harga karet, turunnya harga kelapa sawit itu cukup mempengaruhi indeks yang diterima oleh petani. Sedangkan dari subsektor peternakan mengalami kenaikan yang cukup tipis karena dengan kenaikan harga telur itu juga terjadi kontraksi dengan penurunan harga daging ayam ras. Bagaimana dengan perikanan? Di bulan Maret pada saat situasi angin timur, maka beberapa komoditas perikanan itu mengalami kenaikan, terutama yang terjadi di nelayan tangkap sebesar 0,80%. Teman-teman semua, kita lihat bagaimana usaha pertanian atau nilai tukar usaha pertanian Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret tahun 2020. NTUP ini adalah membandingkan antara indeks yang diterima petani dengan indeks yang dibayar dengan mengabaikan konsumsi rumah tangga. Apa yang dapat kita lihat di sini, bahwa arah daripada NTUP umumnya tidak jauh berbeda dengan arah yang NTP secara umum. Tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 1,16%, kemudian peternakan juga naik 0,41%, perikanan naik 0,84%, sementara hortikultura juga turun 1,06%, dan tanaman perkebunan rakyat juga turun 2,61%. Perbedaan naik dan turun sekali lagi itu berdasarkan apa yang diterima oleh petani dibandingkan dengan biaya produksinya. Sebagaimana kita jelaskan di depan, bahwa dari indeks yang diterima petani, beberapa komoditas memang mengalami kenaikan, namun untuk hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat kita lihat mengalami penurunan. Sehingga secara umum Kepulauan Riau mengalami penurunan NTUP sebesar 0,59%. Mungkin ini adalah berita yang paling menarik yang saat ini sedang ditunggu oleh media dan para pemangku kepentingan. Bagaimana pariwisata kita dengan kondisi COVID-19 yang sekarang sedang terjadi?
terutama di Provinsi Kepulauan Riau. Perlu kami ingatkan di sini bahwa data yang disampaikan untuk pariwisata di bulan ini adalah data di bulan Februari, karena data pariwisata mengalami lag selama 1 bulan. Dari sini kita bisa melihat bahwa perkembangan pariwisata dari Februari tahun 2020 dibandingkan dengan Januari tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam. Secara umum, Kepulauan Riau mengalami turun 43,60%. Jumlah kunjungan dari 220.696 kunjungan turun tinggal 124.465 kunjungan. Kalau kita bandingkan dengan kondisi bulan Februari tahun 2019, penurunan terlihat lebih dalam sebesar 46,63%. Kita lihat beberapa tren dari negara-negara yang paling banyak mengunjungi Kepulauan Riau. Mari kita lihat tetangga kita paling dekat, Singapura. Secara umum, Singapura mengalami penurunan kunjungan dari 99.575 ke 59.820 kunjungan. Sekitar 39% terjadi penurunan kunjungan dari Singapura ke Kepulauan Riau. Kita lihat dari Malaysia. Malaysia juga mengalami penurunan yang sangat tajam, 24.221 kunjungan ke 16.002 kunjungan, atau turun lebih kurang 34%. Kita lihat yang paling tajam, kunjungan Wisman dari Tiongkok. Kunjungan Wisman Tiongkok di bulan Januari 23.786 kunjungan, tetapi di bulan Februari hanya 384 kunjungan. Sekitar 98% kunjungan itu hilang, turun 98%. Secara kumulatif kita bisa melihat bahwa kunjungan tahun 2019 dengan tahun 2020 turun sebesar hampir 19%. Ini baru bulan Februari. Diperkirakan pada saat bulan Maret nantinya angka ini akan jauh lebih dalam. Bagaimana kita lihat dari 4 pintu masuk yang ada di Provinsi Kepulauan Riau? Secara mantuman, kalau kita bandingkan bulan Februari dengan bulan Januari, kunjungan ke Kota Batam turun 39,23%. Kunjungan ke Kota Tanjung Pinang turun 69,21%. Kunjungan ke Kabupaten Bintan turun 55,98%. Dan kunjungan ke Kabupaten Karimun turun 30,50%. Ini menunjukkan bahwa baru bulan Februari peristiwa ini terjadi penurunan yang sangat tajam. Padahal umumnya di bulan Februari kita mengalami kenaikan jumlah pariwisata. Kalau kita lihat data Y-on-Y dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2019, maka Tanjung Pinang kita lihat mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar 71,04%. Begitu pula dengan Bintan di Lagoy mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar 63,47%. Bagaimana dengan kumulatifnya? Secara kumulatif kalau kita bandingkan dengan Januari-Februari tahun 2019, kita bisa melihat yang terbesar, penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Bintan sebesar 34,34%.
Penurunan yang juga cukup tajam terjadi di Tanjung Pinang sebesar 27,85%. Batam turun 14,18%, sementara kunjungan ke Karimun turun 10,21%. Turunnya kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau berimbas terhadap perkembangan tingkat penghunian kamar di hotel berbintang. Secara mantuman sampai dengan Februari, pada saat bulan Februari dibandingkan dengan bulan Januari itu turun 10,91 persen poin. Kemudian kalau kita bandingkan dengan bulan Februari tahun 2019, maka perkembangan tingkat penghunian kamar turun 15,28 persen poin. Ini menunjukkan bahwa kondisi ini sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, dari data bulan Februari ini, kita bisa melihat bahwa rata-rata lama menginap tamu asing di Provinsi Kepulauan Riau di bulan Februari masih mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen poin. Tetapi khusus untuk yang domestik mengalami penurunan 0,10 persen poin. Teman-teman semua, tentu tidak lengkap berbicara terkait dengan pariwisata kalau kita tidak melihat bagaimana perkembangan transportasinya. Kita bisa melihat dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa penumpang yang naik pesawat udara maupun yang melalui kapal laut semua mengalami penurunan. Ini adalah kondisi yang baru terjadi di bulan Februari. Kemungkinan besar di bulan Maret nantinya kondisi ini akan lebih dalam. Sampai saat ini penumpang pesawat secara total itu hanya turun 15,83%. Begitu juga penumpang kapal turun 21,69%. Demikian teman-teman media, kawan-kawan semua, serta seluruh pemangku kepentingan, berita resmi statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau. Kami akhiri, salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.